Cicilannya 24 juta per bulan, gile. Gaji lu cuma belakangan doang 4 juta. Cicilannya bisa dicicil kagak anjir. Kita sering mendengar bahwa rumah adalah pelabuhan terakhir, sebuah simbol stabilitas, pencapaian, dan harga diri. Namun, bagi mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, generasi Z, simbol itu kini telah hancur. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka terlalu banyak membeli kopi mahal, melainkan karena sebuah mesin ekonomi raksasa telah bekerja selama 1 dekade untuk mengunci pintu mereka. Ini bukan sekadar anomali pasar. Ini adalah konvergensi bencana struktural. Sebuah titik di mana upah real membeku, sementara spekulasi lahan memanas hingga ke titik didih. Inilah perjalanan menuju inti krisis properti di Indonesia. Sebuah investigasi tentang bagaimana rumah yang merupakan hak asasi manusia pelan-pelan berubah menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh segelintir elit. Mari kita bicara angka, karena disinilah luka itu dimulai. Sejak 2014, pertumbuhan ekonomi nasional kita seolah tertahan di angka 5%. Stagnasi ini bukan sekadar angka di laporan BPS. Ini adalah tekanan yang mencekik sektor ketenagakerjaan. Upah real di sektor formal hanya bergerak maksimal 10% per tahun. Namun, di dunia paralel para pengembang, harga rumah melompat hingga 17% per tahun. Mari kita bedah realitasnya. Di tahun 2019, upah rata-rata nasional berada di angka 2,79 juta rupiah. 5 tahun kemudian, di 2024, angka itu hanya merangkak ke 3,04 juta rupiah. Kenaikannya tidak sampai 300 ribu rupiah. Sementara itu, indeks harga properti residensial meningkat lebih dari 10,6%. Selisih ini adalah jurang maut bagi kemampuan menabung. Uang muka atau DP yang dulu bisa dikumpulkan dalam 3 tahun, kini mungkin butuh 10 tahun, itu pun jika harga rumah tidak naik lagi besok pagi. Akibatnya, struktur pengeluaran rumah tangga Gen Z hancur. Gaji mereka habis terserap oleh konsumsi harian yang terus naik akibat inflasi, menyisakan ruang nol untuk akumulasi modal. Bagi Gen Z, dengan gaji di bawah 2,5 juta pada 2023, impian memiliki rumah bukan lagi target melainkan fata morgana. Pusat dari badai ini adalah lahan. Tanah di bumi ini tidak bertambah, namun mereka yang menguasainya semakin sedikit. Di kawasan metropolitan Jabodetabek terjadi fenomena yang disebut urban sprawl, kota yang memekar tanpa rencana. Namun, di balik pemekaran ini terdapat praktik land banking yang mengerikan. Pengembang-pengembang raksasa menguasai hingga 60% total area potensial. Mereka membiarkan tanah-tanah itu tidur selama bertahun-tahun, menunggu infrastruktur pemerintah seperti tol dibangun, lalu menjualnya dengan harga selangit. Ini adalah kelangkaan buatan. Di SCBD, harga tanah menembus ratusan juta per meter persegi. Di pinggiran seperti Bogor atau Depok, harganya pun sudah menyentuh angka 8 hingga 10 juta rupiah. Bagi Gen Z, migrasi ke pinggiran kota adalah satu-satunya pilihan rasional yang tersisa. Namun, pilihan ini adalah jebakan Batman. Mereka mungkin mendapatkan rumah yang lebih murah, tapi mereka kehilangan 4 jam setiap hari di jalanan, terjebak macet, mengonsumsi bahan bakar, dan menguras kesehatan mental. Pada akhirnya, biaya transportasi dan hilangnya waktu produktif seringkali lebih mahal daripada cicilan rumah itu sendiri. Namun, hambatan paling kontemporer dan merusak bagi generasi ini bukan datang dari pengembang, melainkan dari dalam saku mereka. Selamat datang di era disrupsi teknologi keuangan, di mana utang semudah menekan tombol OTP. Layanan pinjol dan paylater telah mengubah profil risiko finansial Gen Z secara drastis. Per April 2025, utang masyarakat Indonesia pada layanan paylater menyentuh angka mengerikan, 29,59 triliun rupiah.
banyak anak muda terjebak dalam siklus utang demi memenuhi gaya hidup impulsif atau sekadar bertahan hidup di tengah gaji yang pas-pasan. Namun, algoritma perbankan tidak mengenal kompromi. Catatan digital tidak bisa dihapus dengan kata maaf. Tunggakan cicilan gadget, televisi, bahkan makanan online langsung tercatat di S-Elect OJK. Saat Gen Z mencoba mengajukan KPR, bank konvensional yang kaku akan langsung menutup pintu. Teknologi yang memberikan kemudahan uang jangka pendek justru membunuh aset jangka panjang mereka. Ini adalah tragedi rekam jejak digital. Krisis ini diperparah oleh realitas sosiologis yang khas di Indonesia. Fenomena generasi sandwich. Gen Z tidak hanya membiayai diri mereka sendiri, tapi mereka adalah jaring pengaman sosial bagi orang tua mereka yang tidak memiliki dana pensiun. Rasio ketergantungan penduduk kita akan mencapai 47,3% di tahun 2025. Artinya, beban yang dipikul kelompok usia produktif semakin berat. Uang yang seharusnya masuk ke tabungan rumah harus dialihkan untuk biaya medis orang tua atau pendidikan adik. Nilai budaya filial piety, bakti kepada orang tua, menjadi paradoks kesejahteraan. Di satu sisi itu adalah kemuliaan, di sisi lain itu adalah beban struktural yang memaksa mereka menunda pernikahan dan kepemilikan aset hingga waktu yang tak ditentukan. Satu lagi tembok besar yang berdiri di hadapan mereka, struktur pasar tenaga kerja. 57,8% pekerja Indonesia berada di sektor informal per 2025. Mereka adalah pahlawan digital, pekerja platform, dan freelancer yang pendapatannya mungkin besar, tapi tidak menentu. Bagi bank, mereka adalah hantu. Tanpa slip gaji formal, tanpa jaminan kerja jangka panjang, mereka dianggap tidak bankable. Meskipun mereka mampu menyicil, sistem penilaian kredit tradisional yang kuno tetap memandang mereka sebagai risiko tinggi. Tanpa reformasi dalam kredit scoring berbasis data alternatif, jutaan Gen Z di sektor informal akan selamanya menjadi tunawisma digital. Pemerintah mencoba mengintervensi. Ada FLPP, subsidi bunga, dan yang paling kontroversial, Tapera. Namun, program ini justru memicu gelombang protes. Mewajibkan iuran di tengah daya beli yang merosot dianggap sebagai beban tambahan, bukan solusi. Ada kekhawatiran besar tentang tata kelola dana publik. Ribuan pensiunan PNS pernah kesulitan mencairkan dananya. Ketidakpercayaan publik ini diperparah oleh analisis ekonomi yang menunjukkan bahwa iuran wajib justru berisiko menurunkan PDB karena konsumsi masyarakat yang tergerus. Disinilah letak dilemanya. Niat baik untuk gotong royong perumahan terbentur pada krisis kepercayaan dan realitas perut yang belum kenyang. Menghadapi kenyataan yang begitu keras, muncul sebuah perilaku psikologis yang disebut doom spending. Mengapa harus menabung untuk rumah yang tak mungkin terbeli? Lebih baik uang itu dihabiskan untuk kopi, konser, dan traveling demi kesehatan mental di masa kini. Ini adalah bentuk kepasrahan finansial. Generasi Z mulai mengadopsi ekonomi akses, menyewa, renting, bukan lagi tanda kegagalan, tapi pilihan hidup yang strategis demi mobilitas. Mereka lebih memilih tinggal di co-living pusat kota daripada memiliki rumah di pinggiran yang sunyi. Paradigma kepemilikan tanah secara absolut mulai luntur, berganti menjadi hak guna atau hak sewa. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap dengan regulasi sewa yang melindungi penyewa dalam jangka panjang? Krisis properti Gen Z adalah bom waktu. Jika kepemilikan hunian terus bergeser dari kebutuhan dasar menjadi simbol kemewahan, kita sedang membangun sebuah bangsa tanpa jangkar. Sebuah generasi yang terus bergerak namun tidak memiliki tempat untuk pulang. Solusinya bukan hanya soal menurunkan bunga bank. Ini soal pengendalian pasar lahan, pajak progresif bagi spekulan, reformasi jaminan sosial lansia, dan pengakuan terhadap ekonomi informal. Tanpa perubahan fundamental,
rumah akan selamanya menjadi mitos yang kita ceritakan pada anak cucu kita sebagai sesuatu yang pernah ada, namun tak lagi terjangkau. Sejarah akan mencatat apakah kita adalah bangsa yang membangun rumah bagi rakyatnya, atau bangsa yang hanya membangun istana bagi pemenangnya. Kami dari dunia, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di konten berikutnya.